Bab ketiga. Malam hari di kediaman keluarga Galena, mereka sedang menikmati makan malam bersama. Setelah menyelesaikan makan malam, keluarga Galena pindah ke ruang keluarga. Papa Hendra menyalakan TV, sementara Mama Sarah menyajikan kue dan minuman hangat. Galena duduk di antara mereka, merasa nyaman. "Gimana hari kamu, sayang?" tanya Papa Hendra kepada Galena. "Papa tahu gak? Tadi aku terlambat masuk sekolah." Galena mengadu kepada papanya dengan manja. "Kok bisa?" tanya Mama Sarah. "Macet, Mama. Jadi terlambat," jawab Galena tampak lesu. "Udah gitu aku dihukum membersihkan taman belakang yang angker itu," keluhannya. "Cup-cup mana yang capek Papa pijitin?" "Gak usah. Papa juga pasti capek tadi ke kantor. Nena mau dipeluk kalian berdua aja biar capeknya hilang," ucapnya dengan senyuman yang lebar. "Ututu sini anak Mama sama Papa," ujar mereka memeluk Galena dengan sayang. "Nanti kalau kamu udah menikah kamu pasti udah jarang manja-manja sama kita lagi. Jadi kita harus sering-sering quality time," ujar Mama Sarah tiba-tiba. "Masih lama, Ma, aku masih kelas 2. Kita masih punya banyak waktu bersama," protes Galena, sedangkan kedua orang tuanya hanya mengulas senyum sembari mendekap anaknya itu. "Ayo udah malam kita tidur. Nana mau tidur sendiri atau mau bareng Papa sama Mama?" tawar Papa Hendra. "Mau bareng kalian," ucapnya dengan semangat sembari merentangkan kedua tangannya minta digendong oleh sang papa. Dan pada akhirnya, mereka bertiga tidur bersama di kamar Papa Hendra dan Mama Sarah hingga tak terasa pagi pun tiba. Pagi itu, sinar matahari membanjiri kamar Papa Hendra dan Mama Sarah. Galena terbangun, meregangkan tubuhnya. "Pagi, Papa, pagi, Mama," katanya dengan suara lembut. Papa Hendra dan Mama Sarah tersenyum. "Selamat pagi, sayang. Sudah siap sekolah?" tanya Papa Hendra. Galena mengangguk. "Sudah, Papa. Aku selalu siap." Galena bangun dari kasur kedua orang tuanya itu dan berlari ke kamar mandi yang berada di kamarnya sendiri, membersihkan diri, dan mengenakan seragam sekolahnya. Sementara itu, Mama Sarah menyiapkan sarapan dibantu oleh maid. Selesai sarapan, mereka berjalan beriringan menuju pintu rumah. Papa Hendra dan Mama Sarah memeluk Galena. "Hati-hati di jalan, sayang. Jangan lupa makan siang," kata Mama Sarah. Galena tersenyum. "Siap, Mama. Papa, pompanya sudah kamu bawa?" tanya Mama Sarah. "Udah aman, Ma. Ya udah sana berangkat. Nanti kalian telat," ujar Mama Sarah. "Kalau Papa telat juga gak apa-apa. Kan itu perusahaan Papa sendiri," bangganya. "Udah Papa malah pamer. Sana berangkat," suruh Mama Sarah. "Kita berangkat dulu, Ma." Dan pada akhirnya, mereka berangkat menggunakan mobil masing-masing. Untung hari ini Galena tidak terlambat. Ia memarkirkan mobilnya di parkiran. Saat ia turun dari mobil, tak jauh darinya ia melihat Clara juga baru saja turun dari mobilnya. "Nah!" panggil Clara berteriak saat melihat Galena. Sungguh temannya ini suka berteriak di manpu dan tak tahu malu. Ya walaupun terkadang Galena juga begitu. "Aduh, malu-maluin aja lo teriak-teriak," ujar Galena segera melangkah meninggalkan parkiran diikuti Clara. Terlihat ternyata di kelas mereka sudah ramai yang sudah berangkat. "Nah, kok kalian masih aktif di ekskul musik kan?" tanya Aldo, ketua kelas mereka. "Iya, kenapa?" tanya Clara. "Jangan lupa istirahat ini kumpul di ruang musik. Ada pengumuman dari ketua ekskul," beritahu Aldo. "Siap, gak bakal lupa kita," ujar Galena dan Clara berbarengan. Ya mereka mengikuti ekstrakurikuler musik. Di sekolah ini setiap orang wajib mengikuti minimal mengikuti ekstra musik dan taekwondo.
Sedangkan Clara ia hanya mengikuti ekstrakurikuler musik karena ikut-ikutan Galena saja. Karena ia orangnya pemalas hihi. Mereka duduk di tempat masing-masing, menunggu guru memulai pelajaran pagi ini. Kegiatan berlangsung seperti biasa hingga tiba waktu istirahat pertama. Seperti apa yang tadi Aldo katakan, mereka sekarang berada di ruang musik. Yang mengikuti ekstrakurikuler musik hanya beberapa orang saja, tidak banyak. Hanya ada 3 perempuan dan 8 laki-laki. Dari arah pintu terlihat 2 siswa dan 1 siswi memasuki ruang musik. Dia Dava, si ketua OSIS yang merangkap menjadi ketua ekstra musik, dan sahabatnya Alvin, beserta 1 siswi yang bernama Myra. Dia adalah siswi kelas 12 yang sangat mengejar-ngejar Dava. Bahkan masuk ekstra musik pun karena mengikuti Dava. Dan untuk Raka, ia tidak ikut ekstrakurikuler musik. Selamat pagi menjelang siang semua. Sapa Dava dengan nada dan wajah dinginnya. Selamat pagi menjelang siang, Kak. Sahut mereka berbarengan. Oke, langsung aja kalian gue kumpulkan di sini karena ada pembahasan mengenai ekskul. Dan Alvin yang akan jelasin ke kalian. Beritahu Dava, ia cukup malas bicara panjang lebar. Jadi ia lemparkan kepada Alvin. Toh Alvin juga sudah tahu. Oke, pembicaraan gue ambil alih. Jadi dalam kurun waktu 3 minggu ini akan diadakan lomba grup band antar sekolah. Jadi kita harus segera melakukan pemilihan inti dari grup band ekstra musik ini. Jelas Alvin. Kok mendadak banget ah? Tanya Bima, salah satu siswa kelas 12 yang ikut ekskul musik. Iya, Pak Bambang aja baru ngabarin kita tadi malam, Bim. Ya gimana lagi, kita harus sat-set. Ujar Alvin. Mulai dari sekarang sampai pulang kalian akan diseleksi di sini. Pak Bambang udah urus perizinannya. Pak Bambang adalah guru pembina ekskul musik. Kalian bisa santai dulu. Nunggu Pak Bambang datang. Ujar Dava. Mereka bersantai. Ada yang bermain musik dan ada yang cuma duduk sembari memainkan handphone. Tapi tidak dengan Galena dan Clara. Mereka tentunya sedang menggosip tentang kakak kelasnya itu, si Myra, yang dari tadi ngintilin Dava dengan cara mendekatkan tubuhnya ke arah Dava. Padahal Dava sudah terlihat sangat risih dan beberapa kali mengusirnya dengan tegas. Lihat tuh si Mimir. Gantel banget ya. Ujar Clara. Weh, jangan keras-keras tolo. Antara dia dengar. Ucap Galena sembari menggeplak bahu temannya itu dengan gemas. Biarin aja lah. Gue nggak takut sama modelan tante girang kayak gitu. Lagian siapa juga yang doyan dah kecil gitu. Sambungnya lagi menatap ke arah Myra dengan jijik. Biar yang perempuan terakhir. Gak apa-apa kan? Buat surprise. Pak Bambang berseru dengan nada bercanda. Karena ini duo vokal competition, jadi vokalisnya harus 2. Laki-laki dan perempuan. Terang Pak Bambang. Kalian seleksinya vokalis sama alatnya, begitupun perempuan. Ayo Galang duluan. Galang adalah siswa kelas ke-10. Alat musik dulu kamu milih apa yang sekiranya paling kamu kuasai. Ujar Pak Bambang. Dan terlihat Galang memilih gitar akustik untuk ia mainkan. Permainan gitarnya sangat bagus didengar dan pas di telinga. Dan setelahnya dia tes vokalis, suaranya pun lumayan enak didengar. Selanjutnya Bima. Bima maju dan memilih alat musik drum. Permainan drum yang ia mainkan sangat bagus, dan suaranya juga bagus. Kebanyakan anak musik tidak hanya permainan alatnya saja yang mahir-mahir. Bahkan suaranya pun bagus-bagus. Banyak orang yang mengatakan jika orang yang bisa memainkan alat musik pasti suaranya bagus. Setelah Bima maju, yang lainnya juga ikut dipanggil maju satu persatu tanpa terkecuali. Dan mereka menyaksikan penampilan satu persatu orang dengan sangat fokus. Begitupun dengan Galena. Saking fokusnya ia tidak sadar jika dadanya terlihat merembes. Dava dari seberang yang melihat Galena segera menghampiri gadis itu sembari membawa jaketnya. Dan untungnya posisi Galena ada di belakang, jadi mereka tidak ada yang tahu kecuali Dava yang juga kebetulan ada di belakang dekat Galena. Dava menghampiri Galena dan berdiri tepat di sampingnya. Ia berbisik kepada Galena yang membuat Galena terkejut sekaligus malu. Dah lo basah.
Sungguh Galena segera menutupi dadanya dengan kedua tangannya disilangkan ke depan. Pakai. Lagi dan lagi Dava memberikan jaketnya guna untuk menutupi dadanya yang rembes itu. Dava pun tak tahu mengapa dia tiba-tiba ingin menolong gadis itu lagi. Ingat lagi. Izin ke toilet. Ujar Dava menyuruh Galena untuk izin ke toilet. Dan gadis itu segera izin ke toilet dengan sedikit terburu-buru. Tapi ia tak lupa akan ke kelasnya dulu mengambil pompa asinya itu. Dava tidak tahu ada apa dengan gadis itu. Sudah 2 kali ia melihat gadis itu dengan dadanya yang basah. Namun dalam pikirannya ia sudah menemukan kemungkinannya. Sedangkan tak jauh dari posisi Dava sekarang yang tadinya ada Galena di sebelahnya, Alvin melihat Dava memberikan jaketnya ke Galena dan ia juga melihat Dava seperti berbicara kepada Galena dan akhirnya Galena izin ke toilet. Alvin terkejut melihat Dava meminjamkan jaketnya kepada Galena. Ini tidak biasa. Karena Dava dikenal tidak pernah meminjamkan jaketnya kepada siapapun. Kecuali ia dan Raka karena mereka sudah bersahabat sejak kecil. Apalagi ini dia lihat Dava berbicara dengan perempuan. Perilaku Dava ini menimbulkan rasa penasaran Alvin. Alvin semakin penasaran. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa dengan Dava? Kenapa tiba-tiba berubah? Kemarin ia lihat Dava pulang tanpa hoodie. Sekarang meminjamkan jaketnya kepada perempuan. Alvin menatap Dava dengan rasa curiga, mencoba memahami apa yang tersembunyi di balik perilaku barunya. Pak Bambang berucap, "Baiklah, kalian istirahat dulu. Yang belum, lanjutkan setelah istirahat ini." Tatapan Alvin yang tertuju pada Dava